Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Permatasari, mahasiswa dari Universitas Mercu Batujaya. Dengan adik siapa? Nabila. Nabila. Panggilannya siapa? Bila. Bila. Bagaimana perasaannya hari ini, Bila? Lalu Apakah ada yang Bila rasakan yang tidak terucapkan atau tidak terungkapkan? Bila merasa tidak berguna dan tidak percaya diri lagi. Kalau boleh tahu itu kenapa, Bila? Nabila stres karena Nabila sudah belajar semaksimal mungkin, namun nyatanya tidak diterima dengan negeri. Oleh karena itu Nabila merasa tidak percaya diri lagi. Begitu. Untuk menghindari rasa tidak percaya diri Nabila bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita juga akan menilai kegiatan apa saja yang masih bisa Bila lakukan dan kegiatan apa yang Bila lakukan dengan bantuan orang lain. Di mana kita bisa berbincangnya, Nabila? Di sini aja. Di sini saja. Bila, apa saja kemampuan yang Bila miliki? Mencuci piring, menyapu rumah, sama melipat kain. Bagus, saya akan bikin daftar untuk kegiatan Bila ke depannya. Dari kegiatan yang Bila sebutkan tadi, kegiatan apa yang masih bisa Bila lakukan sendiri? Menyapu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung mengerjakan menyapu rumahnya Bila? Nah, bagus. Bila menyapu, Bila kumpulkan sampahnya biar terlihat lebih bersih. Nabila tadi kan sudah menyapu. Bagaimana perasaan Nabila sekarang? Senang. Apakah Bila melihat ada perbedaan antara sebelum disapu dengan sesudah disapu rumahnya? Ada. Terlihat seperti apa, Nabila? Lebih bersih. Lebih bersih. Baik, Bila bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ada dalam buku ini. Jika Bila bisa melakukannya sendiri, Bila bisa bikin huruf M. Jika Bila bisa melakukan tapi dibantu orang lain, Bila bisa tulis huruf B, kebantuan. Nah, jika Bila memang tidak bisa melakukannya, Bila bisa bikin huruf T. Oke, ini bukunya Nabila. Bagaimana perasaan Bila setelah berbincang dan melakukan kegiatan tadi, Bila? Senang. Wah, ternyata Bila memiliki banyak kemampuan seperti contohnya tadi telah menyapu dengan baik. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal harian. Bila mau melakukan menyapu itu dalam berapa kali sehari? 2. Kalau boleh, itu jam berapa saja? Jam 8 dan jam 4. 8 pagi dengan jam 4 sore ya, Nabila. Besok pagi kita akan melakukan kegiatan yang kedua. Apakah Bila masih ingat apa kegiatan Bila yang lainnya? Masih. Apa itu, Bila? Melipat kain. Oke, besok saya akan kesini lagi untuk mempraktikkan cara melipat kain. Besok kita akan langsung mempraktikkan cara melipat kain ya, Nabila. Saya akan kembali lagi besok. Terima kasih. Selamat sore, Ibu. Sore. Sebelumnya perkenalkan, Bu, saya Yusuf Permatasari, mahasiswa dari Universitas Mercu Batujaya Padang. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Ini bisa. Baik, Bu. Sebelumnya tujuan saya kesini yaitu untuk berbincang dengan Ibu mengenai bagaimana keadaannya sekarang, Bu. Baik. Bagaimana kalau saat ini kita berbincang mengenai masalah Nabila? Saya minta waktu Ibu sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kita berbincangnya di mana, Bu? Di sini saja atau? Di sini saja. Baik, di sini saja ya, Bu ya. Apakah Ibu tahu tentang masalah Nabila sekarang, Bu? Dia sekarang tidak percaya diri. Terus dia sering menyalahkan diri sendiri. Gitu ya, Bu ya. Yang Ibu sebutkan tadi merupakan tanda dan gejala dari masalah harga diri rendah yang ditandai dengan munculnya pikiran negatif, yaitu menyalahkan dirinya sendiri. Ibu ini ada leaflet, yaitu cara merawat pasien dengan harga diri rendah. Jadi kalau misalnya Ibu ada melihat tanda dan gejala yang di dalam sini,
ada pada diri Nabila, Ibu bisa membawa Nabila ke puskesmas. Apabila Nabila terus-menerus seperti ini, itu akan menjadi masalah nantinya terhadap Nabila. Nabila jadi malu untuk bertemu dengan orang lain dan lebih sering mengurung diri nantinya, Bu. Sampai di sini apakah Ibu tahu dengan apa yang dimaksud dengan harga diri rendah, Bu? Perasaan yang tidak berharga, yang tidak berarti. Setelah kita mengerti bahwa masalah Nabila dapat menjadi masalah yang serius, maka kita perlu memberikan perawatan yang baik untuk Nabila. Apa saja kemampuan yang Nabila miliki, Bu? Dia menyapu rumah, mencuci piring, mencuci kain. Oke, itu yang disebutkan Nabila tadi ya, Bu ya. Nabila itu telah terlatih untuk melakukan kegiatan di mana saya sudah membuatkan Nabila jadwal kegiatan dan Nabila sudah menjalankannya, yaitu menyapu rumah dan melipat pakaiannya. Ibu dapat mengingatkan Nabila untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah Nabila bikin ya, Bu ya. Tolong Ibu bantu memberikan alat yang Nabila butuhkan dan memberikan pujian terhadap kegiatan yang telah Nabila lakukan. Selain itu, Ibu tetap memantau perkembangan Nabila. Jika masalah harga diri Nabila tidak terkendali, Ibu bisa membawa Nabila ke puskesmas. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mempraktikkan ke Nabila bagaimana cara memberikan pujian, Bu? Dengan temui Nabila dan tanyakan kegiatan yang telah dilakukannya. Ibu bisa memberikan pujian, contohnya Nabila telah menyapu. Nah, Ibu bisa memberikan pujian kepada Nabila seperti wah bagus sekali, wah rapi sekali gitu. Jadi Nabila tuh ada dorongan untuk memotivasi Nabila agar Nabila itu tetap melakukan kegiatannya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbicaraan kita tadi, Bu? Saya mengerti. Dapatkah Ibu jelaskan kembali masalah yang dihadapi Nabila dan bagaimana cara merawatnya, Bu? Nabila mengalami harga diri rendah. Bagaimana cara merawatnya, Bu? Mendukung semua kegiatan positif Nabila. Bagus sekali, Bu. Ibu dapat menjelaskannya. Ibu dapat melakukannya seperti ini setiap Nabila melakukan hal-hal positif ya, Bu. Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi, Bu? Nanti saya kesini lagi untuk melihat perkembangan Nabila.